Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Jadi sore ini aku lagi nungguin Pak suami pulang kerja. Tadi dia ngabarin katanya mungkin pulangnya habis maghrib, ada urusan kerja gitu. Jadi sambil nungguin Pak suami pulang, karena rumah juga udah beres, udah rapi, aku mau sharing ke bunda-bunda dan teman-teman bagaimana cara aku mengelola atau mengatur keuangan rumah tangga aku. Jadi sebelumnya aku mau sampaikan ke bunda-bunda dan teman-teman bahwa yang aku sharing di video kali ini tuh nggak ada maksud ria, pamer atau ada yang mau disombongkan, sama sekali enggak ya. Di sini aku murni memang kepingin sharing aja bagaimana cara aku mengelola keuangan. Barangkali ada yang salah, bunda-bunda dan teman-teman bisa di komen di kolom komentar aja ya. Terima kasih. Jujur aku tuh mengelola keuangan seperti ini tuh baru aku pelajari setelah menikah. Jadi dulu pada saat kecil memang aku tuh udah terbiasa menabung, cuman gak pernah aku catat-catat seperti ini dan belum ada juga kan dompet disiplin pas aku masih kecil. Jadi ya palingan aku tuh menabungnya di celengan atau aku simpan di dompet yang terpisah kayak gitu. Nah, teman-teman pasti tahu kan kalau kebutuhan rumah tangga itu banyak banget dan beda banget pada saat kita sebelum menikah. Jangan sampai penghasilan kita atau gaji yang diberikan suami kepada kita nggak cukup sebulan itu udah habis. Jadi disinilah perlunya bagaimana caranya kita mengatur keuangan. Karena aku udah pernah ngerasain hal itu pada saat aku awal-awal ngontrak. Karena kalau kita ngontrak atau pisah dari orang tua, otomatis kan mulai dari uang kontrakan, air, listrik itu semuanya kita sendiri yang tanggung. Karena belajar dari kesalahan, makanya di sini aku banyak belajar bagaimana caranya agar keuangan itu bisa cukup sebulan dan syukur-syukur kalau ada yang masih bisa ditabung. Aku dan suami juga udah komitmen agar gak ada hutang, biar gak kepikiran dan gak ada beban untuk kepikiran ke sana. Dan berapapun penghasilan kita dan gaji yang diberikan Pak suami kepada kita, insya Allah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi penghasilan Pak suami itu sebenarnya gak menetap ya teman-teman, cuman di sini aku bulatkan aja 4 juta. Nah, di sini aku membedakan pengeluaran, ada pengeluaran yang sifatnya kewajiban dan ada pengeluaran yang sifatnya kebutuhan. Untuk yang kewajiban udah pasti itu pengeluarannya wajib ya teman-teman. Di sini ada biaya untuk bayar kontrakan, bayar listrik sama tabungan. Jadi ketiga kategori ini itu aku anggap nominalnya tetap. Sedangkan untuk pengeluaran yang kebutuhan, di sini aku membagi kategori. Yang pertama ada belanja bulanan, aku budgetkan 100.000. Kemudian untuk beli beras, aku budgetkan 100.000. Untuk air dan gas, aku budgetkan 150.000. Dan belanja minggu pertama sampai minggu keempat itu aku budgetkan masing-masing tiap minggunya 100.000. Jadi seperti inilah pengeluaran kebutuhan aku dan Pak suami. Mohon jangan disamakan atau dibanding-bandingkan dengan pengeluaran bunda-bunda dan teman-teman yang lain. Karena setiap rumah tangga itu sudah pasti berbeda ya kebutuhannya. Baik yang ada anak ataupun yang belum ada anak sudah pasti berbeda kebutuhannya. Di sini juga aku catat, jadi aku anggarkan uang untuk pulang kampung dan sedekah. Kenapa aku catat uang pulang kampung? Karena aku dan Pak suami itu hampir tiap bulannya selalu pulang ke Makassar. Jadi untuk pulang kampung aku anggarkan 500.000 karena kalau aku naik mobil ke Makassar dengan Pak suami itu masing-masing 100.000, balik lagi ke Sinjai masing-masing 100.000, jadi totalnya 400.000. Dan 100.000-nya itu aku anggarkan dengan Pak suami makan selama di perjalanan. Jadi kan pulang 50.000, kembali lagi ke Sinjai 50.000 kayak gitu.
Dan untuk yang sedekah ini nominalnya wajib tiap bulannya ya teman-teman. Di sini aku mensedekahkan uang aku dan Pak suami itu lebih tepatnya untuk ke orang-orang yang terdekat dulu. Makanya di sini aku selalu catat dan selalu menganggarkan dengan nominal yang sama. Dan ini adalah part yang paling aku suka, yaitu memasukkan uang ke dalam masing-masing lembaran dompet disiplin ini. Jadi di masing-masing lembaran dompet disiplin ini juga udah ada tulisannya dan anggarannya berapa nominal yang akan aku masukkan. Yang pertama beras, di sini aku masukkan 100.000 sesuai dengan nominal yang tertera. Dan untuk belanja bulanan di sini aku hanya menganggarkan 100.000. Jadi ini tuh cukup ya insya Allah untuk aku dan Pak suami. Kemudian di sini aku ada 2 sinking fund yang masing-masing nominalnya 100.000, tapi aku nggak catat di buku karena ya pokoknya di sini aku niatkan untuk orang tua dan mertua aku. Kemudian untuk air dan gas aku budgetkan 150.000. Di sini air yang aku maksud adalah air galon ya teman-teman. Aku beli air galonnya itu yang murah-murah aja, makanya insya Allah budget ini tuh cukup. Dan untuk listrik aku budgetkan 300. Ya aku nggak tahu kenapa, memang di sini aku rasa listrik itu agak mahal ya. Tapi nggak apa-apa karena aku menikmati. Toh juga aku jarang nongkrong dengan Pak suami di luar. Kebanyakan menghabiskan waktu di rumah kayak gitu. Mungkin ada bunda-bunda dan teman-teman yang menanyakan mengapa aku nggak menganggarkan pulsa. Alhamdulillah di kontrakan aku ini itu udah ada wifi-nya ya. Jadi 700.000 itu fasilitas yang aku dapatkan, ada AC, tempat tidur sama wifi. Alhamdulillah, makanya di sini aku tuh untuk pulsa biasanya aku beli pada saat memang aku mau perjalanan jauh aja kayak gitu. Alhamdulillah dari penghasilan Pak suami ini, setelah aku anggarkan, setelah aku budgetkan seperti ini, masih ada lebihan 800.000. Uang itu aku simpan, jadi aku nggak masukkan ke ATM. Kalau untuk yang tabungan wajib aku masukkan ke ATM, tapi kalau untuk lebihan ini aku nggak masukkan karena buat jaga-jaga barangkali ada biaya tak terduga yang lainnya, tapi semoga aja enggak ya, amin. Dan ini malam harinya sekitar jam 9 malam, Pak suami ngajakin aku buat belanja bulanan karena memang ada kebutuhan yang udah habis. Di sini aku cuman ambil 100.000 sesuai dengan budget yang aku siapkan. Oh ya, sebelum videonya dilanjut, buat bunda-bunda dan teman-teman yang baru gabung di channel saya, boleh dong pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Follow juga Instagram saya di @rilamigrawati. Terima kasih. Oke lanjut, di sini aku dan Pak suami udah siap-siap berangkat ke tokonya. Semoga aja tokonya belum tutup, soalnya ini kan udah jam 9 malam. Nah ini udah nyampe. Dari kejauhan sekilas aku lihatnya toko ini udah tutup, tapi pas udah di depan tokonya ternyata alhamdulillah ini tuh belum tutup ya teman-teman. Nah di sini yang pertama aku ke bagian roti dulu karena aku dan Pak suami kepingin besok sarapannya pakai roti. Nah, di sini rotinya masih bagus-bagus ya, kayaknya memang stoknya baru datang. Setiap yang aku pegang itu rotinya kayak lembut gitu, makanya aku langsung ambil 2 aja. Nah, kalau belanja bulanan kayak gini tuh aku tuh bingung kepingin ngomong apa. Pokoknya kalian nonton aja ya, semoga kalian terhibur. Di sini aku cek harga minyak dan memang ya harga minyak saat ini masih mahal. 1 liternya di daerah aku 19.000.
Semoga bunda-bunda dan teman-teman yang saat ini nonton video aku dimurahkan rezekinya agar bisa belanja bulanan kayak aku ini, terutama membeli kebutuhan pokok seperti kebutuhan dapur dan kebutuhan anak ya. Amin ya robbal alamin. Nah, di lorong ini aku tuh lagi nyari rinso cair, tapi yang sasetan gitu, yang eceran, dan ternyata nggak ada. Dan ternyata ada di lorong sebelahnya. Alhamdulillah. Di sini aku cuman ambil 3 renteng aja karena juga aku tuh mencucinya nggak tiap hari. Nah, di lorong ini aku tuh lagi nyari kaldu jamur, cuman gak ada. Memang di sini aku tuh belum pernah nemuin kaldu jamur sama sekali merek apapun. Makanya di sini aku beli yang Royco ayam aja. Ini tuh perdana, aku kepingin cobain, semoga aja cocok. Nah, setelah selesai belanja, di sini langsung aja aku ke kasir dan alhamdulillah belanja bulanan aku kali ini nggak melebihi budget ya. Total yang aku habiskan itu 65.000. Dan ini masih ada kembalian 35.000, mau aku simpan kembali di dompet disiplin. Jadi kalau misalnya masih ada kebutuhan yang belum sempat terbeli atau habis pada saat pertengahan bulan, aku bisa pakai uang ini. Nah, di sini sebenarnya aku men-challenge diri aku sendiri bagaimana caranya uang yang aku anggarkan tadi sebelumnya itu cukup untuk 1 bulan. Oke, sekarang lanjut ya, kita unboxing belanjaan tadi. Nah, ini yang di kresek merah itu khusus untuk yang persabunan, dipisahin sama mbak kasirnya. Jadi yang pertama di sini aku beli roti, masing-masing harganya 8.000, jadi beli 2 16.000. Untuk biskuit sari gandum harganya 9.000 dan Nutrijel harganya 6.000, beli 2 12.000. Nah, ini sebenarnya kebanyakan jajanan yang Pak suami ya, kayak yang Nutrijel, sari gandum sama roti coklat itu requestan Pak suami. Intermi juga ini Pak suami yang request, 2 yang kaldu, 2 yang goreng. Masing-masing harganya 1.000. Terus kalau yang mie sedap itu aku yang mau coba, harganya 3.000. Royco ayam aku beli yang harga 5.000 dan sajiku ayam goreng, nanti aku kepingin beli ayam buat marinasi, aku pakai yang instan aja, harganya 2.000. Dan untuk rinso cair ini satu rentengnya harganya 5.500. Aku beli 2 yang harga 5.500 dan yang satu harga 3.000. Baiklah, sekarang aku mau susun belanjaan aku di storage ini. Nah, makanya kenapa aku belanjanya nggak banyak, karena alhamdulillah masih ada lebihan dari bulan sebelumnya. Nah, untuk stok teh celup aku ini lumayan banyak ya. Ini sengaja banyak karena buat jaga-jaga kalau ada tamu. Nah, sebagian udah aku pakai dan masih ada satu yang masih tersegel. Alhamdulillah juga aku masih ada stok kecap manis, masih ada sambal botol juga. Garam juga ini aku nggak nyadar kalau ternyata udah kebuka 2. Aku cuman jepit pakai penjepit kertas kayak gitu, terus aku simpan di storage, insya Allah aman ya.
Aku juga masih ada saus tiram, itu juga tadi ada kopi 1 saset dan bon cabe. Untuk saat ini memang aku lagi nggak beli kopi karena lagi mengurangi kopi. Alhamdulillah juga ini masih ada minyak 1 liter. Di dapur juga masih ada sisa setengah. Insya Allah cukup. Kalaupun memang nggak cukup, nanti kita beli lagi. Kalau untuk gula juga aku masih ada lebihan, aku simpannya di kulkas karena khawatir ya sama semut. Untuk terigu juga aku masih ada, tapi aku simpannya di toples. Nah sekarang aku susun-susun belanjaan aku di storage ini. Ya pokoknya diusahakan dimuat-muatin. Nah kayak gini disusun sedemikian rupa supaya rapi. Dan untuk roti nanti aku mau simpan di bagian depan aja karena ini kan nggak boleh disimpan lama-lama ya, karena kan takutnya nanti expire atau berjamur. Oke lanjut, sekarang aku lagi guntingin deterjennya. Aku gunting-gunting kayak gini supaya lebih rapi dan gak ribet juga ya pada saat mau dipakai. Insya Allah deterjen ini tuh cukup ya buat sebulan, karena kan aku juga mencucinya nggak tiap hari, apalagi aku cuman berdua aja dengan Pak suami, jadi pakaian itu nggak terlalu banyak. Aku juga nggak beli molto karena rinso cair ini tuh udah ada moltonya, dan menurut aku pakaian itu udah wangi meskipun nggak dipakein molto. Dan alhamdulillah untuk stok non food aku yang persabunan kayak gini juga masih lengkap. Ada shampoo, sabun cair, pasta gigi dan sikat gigi juga aku masih ada ya. Pokoknya aku stok-stok kayak gini aja. Nah di situ juga aku ada lilin buat jaga-jaga kalau mati lampu. Untuk beras juga aku masih ada ya. Pokoknya nanti kalau memang habis baru aku beli. Aku nggak mau stok beras lama-lama karena takutnya nanti malah kutuan. Alhamdulillah ini untuk stok bumbu instan aku juga masih lengkap. Ya walaupun nggak banyak tapi setidaknya ada. Ini tuh buat jaga-jaga kalau aku udah kehabisan bumbu dapur. Apalagi kalau tanggal tua, biasanya aku tuh bikin nasi goreng aja, atau memang ada kalanya kan kita juga kepingin makan nasi goreng. Dan ini juga ya ada bumbu marinasi ikan dan tempe. Jarang banget sih aku pakai, soalnya kalau tempe biasanya aku lebih seringnya goreng tepung. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan termotivasi dengan video sederhana aku ini. Bila kalian suka dengan video aku, mohon kiranya support channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.